Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 9 ya. 9A, B dan tahfiz ya. Jadi pada pertemuan keempat ini Bapak akan membahas tentang permainan bola kecil. Materinya itu adalah permainan bulu tangkis ya. Tapi sebelumnya itu sebelum mulai mata pelajaran penjas, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, Bapak sekalian, kepada Allah SWT. Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik Anandaku sekalian ya, kelas 9A, B dan tahfiz ya. Jadi Ananda itu harus setiap pembelajarannya itu harus mengikuti ya, mengikuti terus pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya ya. Bapak Ibu gurunya, dan saya juga akan melihat siapa-siapa saja yang masuk, karena memang di kelas 9 ini ya kurang yang masuk atau mengikuti live streaming ya, live streaming pada pagi hari ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus rajin karena kalian ini sudah ingin selesai ya, lulus ya, proses belajar mengajar di SMP Unismu ini ya. Oke, anak-anakku sekalian ya, langsung saja bagaimana kompetensi dasar ya, kompetensi dasar di permainan bulu tangkis ya, bagaimana Anda itu harus memahami variasi, kombinasi spesifik dan berbagai permainan bola kecil. Yang kedua, bagaimana Anda itu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil ya. Jadi di kompetensi dasar itu Anda harus memahami dan mempraktekkan ya berbagai variasi dan kombinasi dalam gerak spesifik permainan bola kecil. Jadi di dalam permainan bola kecil itu ada banyak ya permainan bola kecil, salah satunya bulu tangkis, kasti dan tenis meja di materi pada pada kesempatan yang akan saya sampaikan nanti. Oke, anak-anakku sekalian, di tujuan pembelajaran ya, di tujuan pembelajaran ada namanya peserta didik itu dapat mengetahui dan menganalisis ya. Jadi selain mengetahui, anak-anak juga nanti akan menganalisis bagaimana variasi, bagaimana itu kombinasi, bagaimana itu keterampilan dari permainan bulu tangkis ya. Nah. Oke, ya. Anak-anakku sekalian ya, anak-anakku sekalian perlu ketahui bahwa istilah dari olahraga itu ada nama latinnya ya. Ada nama latin dari olahraga itu, misalnya mens sana in corpore sano. Ini adalah salah satu istilah latin yang memang itu bagaimana sebagai seorang atlet ya, atau bagaimana seorang olahraga, bagaimana kita sebagai yang memang hobi olahraga itu memang harus memiliki memiliki harus moto ya, mempunyai moto seperti mens sana in corpore sano. Ini adalah moto latin ya, bagaimana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu pastinya ya. Jadi Ananda itu ketika Ananda itu memiliki tubuh yang sehat, pasti memiliki jiwa yang kuat, otomatis itu akan mengakibatkan pola pikir anak-anak itu menjadi lebih baik lagi dalam berpikir ya, tidak bermalas-malasan ya. Jadi itu mempengaruhi semua ya. Jadi ketika tubuh kita sehat, pasti itu terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita kalau misalnya sehat, tubuh kita juga kuat ya, kita pasti tidak akan malas-malasan. Contohnya misalnya pada saat bangun subuh atau sholat ya, ketika tubuh kita ini sehat dan kuat, pasti kita cepat melaksanakan sholat, misalnya sholat 5 waktu ya, tidak menunda-nunda lagi sholatnya ya. Jadi ketika kita memiliki tubuh yang kuat atau kebugaran tubuh yang kuat ya, istilahnya pasti kita memiliki jiwa-jiwa yang kuat juga ya. Jiwa-jiwa yang kuat yaitu tidak, kalau istilahnya anak sekarangnya tidak gampang baper ya, tidak gabut ya, itu ya, selalu fresh ya pikirannya kalau tubuh kita, jiwa kita sehat dan kuat. Oke anak-anakku sekalian ya, dalam 2 poin pembahasan ini ada yang pertama bagaimana cara memegang raket ya, ya. Yang kedua bagaimana teknik servis atau servis ya. Jadi anak-anakku sekalian sampaikan ke teman-temannya bahwa
materi PJOK itu sudah dimulai ya. Jangan kemarin-kemarin itu saya melihat di kelas 9A, B dan tahfiz itu cuma sekitar 17-an ya. Banyak sekali itu kalau 20 peserta yang ikut ya. Jadi anandaku sekalian 9A, B dan tahfiz ya. Perhatikan nah, kalau misalnya live streaming ikut Ki ya, ikut live streaming ya. Jangan masa cuma dari hampir 60 hampir 70 siswa kelas angkatan kelas 9 masa cuma 18, 19 atau 20 yang mengikuti ya. Jadi Ananda itu harus mengikuti setiap materi yang diajarkan oleh guru ya. Oke. Anandaku sekalian, jadi yang saya akan sampaikan di sini sebelum saya memaparkan 2 poin tentang bagaimana cara memegang raket dan bagaimana servis ya. Alangkah baiknya kalau saya itu menjelaskan bagaimana sih sejarah ya, bagaimana sejarah bulu tangkis ya, sejarah permainan bulu tangkis itu sendiri ya. Jadi Anda juga perlu ketahui ya, ya sejarah ya. Jadi sejarah, jadi dulu adalah olahraga yang dimainkan dengan kok atau bulu tangkis yang kita tak ketahui sekarang. Nah, kemungkinan berkembang di Mesir kuno ya. Jadi kemungkinan berkembang ya, masih mengira-ngira bahwa olahraga bulu tangkis itu atau badminton itu berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi juga India dan Tiongkok atau Cina ya, itu mengatakan bahwa mereka yang lebih dulu menemukan atau ya mengembangkan permainan bulu tangkis ya. Dulu ya di Tiongkok terdapat permainan disebut jiangzi ya. Jadi jiangzi ini melibatkan pengguna ko tetapi tanpa raket ya. Jadi dia menggunakan kaki ya, kaki sebagai wadah ya untuk mengumpan kok ini ya, yang terbuat dari bulu angsa ini untuk berpindah-pindah posisi ya. Jadi dia seperti mahraga. Jadi dulu itu di Jiangzi ya, kok itu dijadikan olahraga seperti kayak mahraga ya, dijadikan bola tapi wadahnya itu menggunakan kaki ya. Jadi bola itu terus berpindah parabol ya tanpa menyentuh tanah selama mungkin, tanpa menggunakan tangan. Jadi wadah yang digunakan adalah kaki, sama seperti kita kalau kita main takraw ya begitu. Tapi kalau takraw kan bolanya dari rotan, tapi kalau ini jiangzi ini bolanya itu memang kok yang dibuat yang menggunakan bulu angsa ya. Jadi dulu itu juga penulis Inggris membawa permainan ini ke Jepang ya. Jadi sejarahnya katanya ya, Inggris membawa permainan ini ke Jepang ya, Republik atau di Cina, di Siam yang sekarang Thailand ya. Selagi mereka dia berkolonia di sana di Asia ya, kemudian kan memperkenalkan permainan bulu tangkis ya. Kemudian segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat. Jadi Inggris ini adalah selain menjajah ya, mengolonia negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, Siam atau Thailand ya, dia juga memperkenalkan bagaimana ini olahraga bulu tangkis atau badminton ya, yang menjadi ya sekarang yang dulu itu menjadi permainan anak-anak di wilayah mereka ya. Oke ya. Ini lagi ada penjelasan ya. Jadi olahraga kompetitif bulu tangkis itu diciptakan oleh petugas ya. Jadi olahraga yang kompetitif yang sudah diperlombakan itu katanya diciptakan oleh petugas Britania di Pune. Di Pune itu India. Ya, pada abad 19 tentara Britania atau Inggris ya melakukan kompetisi di sana ya. Nah, pada saat itu ditambahkan penambahan jaring atau net sekarang ya, memainkan secara bersaing ya. Nah, jadi oleh sebab itu Pune dikenal sebagai sebelumnya sebagai Pona. Nah, jadi dulu itu sebelum jadi Pune itu Pona. Jadi permainan tersebut juga dikenal sebagai Pona pada saat itu. Jadi Pona itu adalah permainan bulu tangkis untuk warga di India ya. Jadi tentara membawa pemain itu ke Inggris pada tahun 1850-an. Ya, nanti
tentara Inggris ini membawa kembali permainan bulu tangkis itu ke Inggris pada 1850-an. Nah, setelah itu dalam sebuah pamflet ya, jadi pamflet oleh Isaac Spratt ya, jadi Spratt ya, jadi Isaac Spratt itu menyalurkan permainan bulu tangkis ini di Inggris ya, dan dia itu menciptakan permainan bulu tangkis itu bagaimana dia dilakukan dalam ruangan ya, jadi dalam ruangan. Jadi Isaac Spratt ini adalah penemu atau yang menciptakan nama battledore atau bulu tangkis ya, yang dimainkan dalam gedung ya. Jadi Isaac Spratt ini salah satu juga penemu ya, penemu. Makanya rancangan peraturan yang ditulis oleh klub badminton atau BAT di 1877 atau asosiasi bulu tangkisnya di Inggris ya, terbentuklah kejuaraan internasional yang pertama ya, yaitu All England. Jadi kejuaraan All England ini adalah kejuaraan tertua ya. Jadi Anda perlu ketahui juga bahwa kejuaraan bulu tangkis tertua adalah kejuaraan All England ya. Yang banyak di situ bulu tangkis legenda ya dunia yang meraih di situ ya. Banyak seperti kalau pemain legenda kayak Rudi Hartono, Lim Swee King, Hendra Ahsan, Taufik Hidayat, Susi Susanti. Kalau sekarang Kevin Gideon itu pernah menjuarai kejuaraan All England ya. Dan bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur ya dan Tenggara. Sampai saat ini kalau misalnya wilayah Timur ada Cina, Jepang, Korea, kalau di Tenggara ada Malaysia, Indonesia, Thailand ya. Asal-usul badminton ya seperti tadi saya jelaskan adalah nama dari sebuah rumah istana atau Duke of Beaufort di Inggris, di daerah ya Gloucester ya, di daerah Inggris sana di barat kota London. Berawal nama tempat inilah olahraga badminton dikenal mulai dari kalangan atas yang menyebar ke seluruh masyarakat hingga seluruh dunia seperti dikenal sampai saat ini. Jadi memang olahraga bulu tangkis itu memang mulai diperkenalkan atau dimainkan itu dalam ruangan itu memang di wilayah barat kota London atau Inggris ya. Jadi terbentuknya juga organisasi olahraga yang mengenal bulu tangkis di dunia adalah International Federasi Bulu Tangkis. Dulu itu adalah IBF ya, yang berdiri pada tahun 1934, yang nantinya yang sekarang berganti nama menjadi World Badminton World Federasi atau BWF. Jadi BWF sekarang ini baru-baru terselenggara di Thailand kemarin ya. Nah, di mana sayang ya Hendra dan Ahsan itu cuma meraih medali emas ya, perak ya, juara 2 ya di BWF kemarin di Thailand BWF Series. Ya. Sejarah bulu tangkis di Indonesia ya, bagaimana sejarah bulu tangkis di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri olahraga badminton mulai ada sejak tahun 1930-an. Jadi Anda aku harus tahu bahwa di Indonesia sendiri nanti olahraga badminton itu masuk di tahun 1930-an. Ikatan Sport Indonesia atau ISI yang berjasa menaungi bulu tangkis pada masa itu ya. Jadi bulu tangkis mulai berkembang ya, jadi mulai berkembang pada masa setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 ya, terbentuknya olahraga Republik Indonesia atau PORI ya. Jadi nanti olahraga bulu tangkis itu berkembang di tahun 1947 ya. Oke anak-anakku sekalian ya. Jadi setelah terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis Indonesia ya, setelah terbentuknya PORI atau organisasi khusus bulu tangkis bulu tangkis pun terbentuk, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Jadi setelah terbentuknya PORI, organisasi bulu tangkis pun terbentuk. Jadi setelah organisasi olahraga Republik Indonesia terbentuk yang menaungi bulu tangkis ya, bulu tangkis ini, organisasi bulu tangkis ini mulai membuat bagaimana kita membuat persatuan ya, membentuk organisasi bulu tangkis yang ada di Indonesia ini secara khusus ya. Terbentuklah PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Jadi tim bulu tangkis Indonesia pernah berpartisipasi dalam IBF sekitar tahun 1953,
58 ya, dan mengikuti kejuaraan Piala Thomas yang diselenggarakan di Singapura ya. Jadi kejuaraan Piala Thomas yang pertama kali diikuti Indonesia adalah pada tahun 1998 di Singapura ya. Ya, jadi Piala Thomas ini khusus untuk putra ya, putra single, tunggal putra, ganda putra ya. Itu semua itu di Piala Thomas ya. Kalau Uber Cup itu adalah semua putri ya. Jadi tunggal putri, ganda putri ya. Oke, bagaimana di Indonesia mulai diperhitungkan di mata dunia. Jadi bagaimana itu bulu tangkis ya, bulu tangkis Indonesia itu mulai diperhitungkan semenjak tahun 50-an. Nah, dalam sejarah bulu tangkis di era 1950-an, negara Amerika, Denmark, Inggris, Malaysia, dan Thailand menjadi tim bulu tangkis terkuat pada masa itu. Ya, pada masa itu ya. Jadi tahun 50-an itu belum ada namanya Indonesia menjadi tim terkuat. Jadi nanti setelahnya itu akan tetapi justru tampil ya. Akan tetapi setelahnya itu ya Indonesia justru tampil membanggakan ya dengan penampilan yang membuat Tan John Hock dan Ferry Soneville masuk ke All England Indonesian Final. Jadi Tan John Hock dan Ferry Soneville ini adalah sama-sama pemain Indonesia yang sama-sama bertemu di final. Jadi ada istilahnya itu kalau Indonesia dan Indonesia ketemu di final adalah All Indonesian Final, itu istilahnya ya. Jadi kalau pemain Indonesia bertemu Indonesia di final, itu istilahnya All Indonesian Final ya. Meski saat itu memang Indonesia termasuk negara yang sedang berada dalam masa sulit. Ya, kenapa dikatakan masa sulit? Karena sulit karena tidak ada pendanaan melimpah ya, untuk pembinaan olahraga. Kenapa sulit pada masa itu? Karena memang pada masa-masa itu adalah masa transisi di mana Indonesia baru-baru merdeka, tetapi ya memang masih ada kolonia-kolonia yang berada di bumi kita ya, termasuk bagaimana itu PKI ya yang banyak merambah atau isu-isu pada saat itu ya. Jadi memang pada saat itu sulit sekali ya untuk kita bagaimana mengembangkan permainan bulu tangkis, apalagi di sektor pembiayaan ya, pendanaan ya. Itu kurang sekali. Beda kayak sekarang sudah ada sponsor, sudah ada apa namanya ya. Dulu itu belum ada ya. Jadi sekarang itu atlet dari sekarang itu berbeda dengan atlet-atlet yang melegenda ya, yang kemarin-kemarin ya, sudah bertahun-tahun namanya ya. Oke. Ya, Anda perlu juga ketahui bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia itu bukan hanya di tahun 1960-an. Jadi prestasi pertama Indonesia itu adalah bagaimana ditunjukkan tim bulu tangkis itu pada masa kejayaan di tahun 1960 hingga 70-an ya. Jadi pada tahun 1961 Indonesia berhasil menentukan Thailand ya. Jadi dulu ini Thailand ini kuat di tahun 60-an ya. Kuat di fase final dengan merebut gelar juara. Jadi kemudian 1964 Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Denmark di Piala Thomas Tokyo di Tiongkok. Jadi mulai di tahun 1961 itu bagaimana Indonesia sudah meruntuhkan negara-negara terkuat di Asia Tenggara, contohnya Thailand. Setelah itu 3 tahun berselang ya, Indonesia berhasil menjadi juara mengalahkan Denmark di Piala Thomas di Tokyo Jepang. Jadi Thomas Cup dan Uber Cup ini adalah piala yang bergengsi ya, yang bergengsi ya. Apalagi bulu tangkis Indonesia ini adalah salah satu olahraga yang populer di Indonesia yang bisa mengharumkan nama sampai ke tingkat internasional ya, bahkan sampai ke Olimpiade. Berbeda dengan sepak bola ya. Jadi terus prestasi bulu tangkis ini sudah mendunia, sudah dikenal. Siapa yang tidak kenal Indonesia kalau di ajang atau di cabang bulu tangkis ya. Jadi kita perlu juga ketahui bahwa prestasi bulu tangkis itu tidak cuma di hanya tahun 61, di tahun 2000-an atau di era 20-an ini ya banyak prestasi-prestasi. Terakhir itu Cristiano Napoli dan siapa itu berhasil di Thailand ya, banyak juga ya. Ya mungkin Ananda itu harus ketahui bahwa banyak sekali permainan-permainan bulu tangkis. Dan siapa yang tidak mengenal Kevin Gideon ya, Kevin Gideon ya, sama siapa lagi itu Kevin dan Gideon ya, Endra Hasan ya, Cristiano Napoli, Ginting, Jonathan Christie ya.
Siapa yang tidak kenal itu, ya? Oke, anak-anakku sekalian. Ya. Nah, ini adalah ya. Ini salah satu legenda ya. Jadi salah satu legenda bagaimana pada saat itu munculnya legenda-legenda Indonesia ya. Bagaimana Rudy Hartono yang berhasil mencatat namanya di Guinness World Record ya, menjadi pemegang juara All England terbanyak ya. Selain itu ada juga tim ganda putra ya Indonesia, Junjun dan Johan Wahyudi berhasil merebut juara ganda putra 6 kali. Ini luar biasa sekali ya. Ya. Jadi saya ingin bertanya sama Ananda ya. Ananda, untuk saat ini ya, pasangan ganda ya, selain dulu kan di tahun 60-an ada Junjun ya, ada Junjun dan Johan Wahyudi berhasil merebut juara ganda putra. Sekarang ya Bapak ingin bertanya, ganda putra pada saat ini, pada masa ini, siapa yang Ananda ketahui ya? Saya mau lihat dulu jawabannya di kolom komentar ya. Siapa pasangan ganda Indonesia yang Ananda ketahui yang memang pernah menjadi juara ya, pasangan ganda ya. Oke, Ananda ya. Oke. Ya. Ada? Ya. Saya lanjut. Jadi pada saat ini itu ya, pasangan ganda Indonesia itu adalah namanya ada Kevin dan Gideon, Endra Ahsan, ya. Di campuran ada Praven ya, ada Praven Jordan dan Melissa ya. Kalau ganda putri ada Grecia Napoli ya, yang kemarin. Oke, persaingan dengan bulu tangkis China ya. Jadi anak-anakku harus tahu, jadi Indonesia dan China itu adalah musuh bebuyutan sampai sekarang ya. Jadi bagaimana di tahun 1980-an China mulai menjadi saingan terberat, dan pada ajang All England Lee Suzuki mewakili Indonesia hanya mampu menjadi juara pada tahun 19 ya. Muhammad Ikhlas, ada Pak Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya ya. Itu adalah salah satu ya, salah satu ganda ya, ganda putra terbaik ya. Marcus Fernaldi ya, ini dari Muhammad Ikhlas ya. Ada baru masuk Marcus Fernaldi dan Kevin Gideon adalah pasangan nomor 1 dunia pada saat ini ya. Jadi sekarang adalah pada saat ini adalah kalau peringkat ganda putra yang terbaik adalah sekarang di dunia adalah Marcus Fernaldi dan Kevin Gideon ya. Yang di urutan kedua ada Hendra dan Ahsan di Dedis ya. Meskipun sudah tua dia masih mampu menunjukkan performa terbaiknya ya. Jadi di ganda campuran, di ganda putra maksud saya, ini adalah Kevin dan Gideon ya, dan Indra Hasan ini adalah salah satu ganda putra terbaik dunia ya, yang berada di peringkat 1 dan peringkat 2 dunia ya. Nah, saya lanjut ya Ananda. Selanjutnya pada Piala Thomas, Indonesia hanya mampu memenangkan pertandingan di Piala Thomas 1984 di Kuala Lumpur. Jadi juara Piala Thomas pertama itu tahun 1984, karena di tahun sebelumnya Indonesia tidak mampu menjuarai Piala Thomas ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Nanti berselang berapa tahun kemudian di tahun 84 di Kuala Lumpur Indonesia menjadi juara Piala Thomas ya. Ya, bagaimana Indonesia meraih medali badminton pertama di Olimpiade. Jadi Olimpiade itu saya jelaskan itu adalah kompetisi atau turnamen ajang bulu tangkis tertinggi ya. Jadi pada tahun 1990 hingga 2000 Indonesia kembali bangkit dengan mencetak sejarah baru ya. Jadi nanti di tahun 92 Olimpiade Barcelona untuk pertama kalinya Indonesia berhasil memenangkan medali emas ya. Ya lewat Sri Kandi bulu tangkis Susi Susanti ya. Mungkin orang tua Anda itu tahu siapa itu Susi Susanti. Siapa Alan Budi Kusuma yang ada di sampingnya itu ya.
Jadi mereka adalah pemain-pemain timnas Indonesia ya, pemain-pemain timnas Indonesia pada masa tahun 90-an yang mengharumkan nama Indonesia ya. Jadi sampai saat ini adalah Alan dan Budi Kusuma menjadi pasangan ya. Sampai dia menikah ya. Jadi jodohnya itu dipertemukan di turnamen bulu tangkis atau di bulu tangkis ya. Ini adalah gambar ya bagaimana juara Piala Thomas. Ini adalah Piala Thomas dan Piala Uber ya. Jadi selain ada Olimpiade, tim bulu tangkis juga unjuk gigi di berbagai piala bergengsi lainnya seperti Piala Thomas yang diraih 5 kali berturut-turut 94 hingga 2002. Sementara itu ada Ardi Winata tahun 91, Haryanto Albi tahun 93, 94 meraih juara sebanyak 3 kali. Ya, jadi kompetisi Uber Indonesia berhasil meraih juara di tahun 94 ya, Uber ya. Jadi Uber Cup untuk putri itu berhasil untuk sekarang itu 2 kali ya, 2 kali. Jadi selain Olimpiade Thomas dan Uber ada namanya Piala Sudirman ya, ada namanya Piala turnamen Super Series, ada All England, itu adalah salah satu atau berbagai turnamen-turnamen yang diadakan oleh BWF ya, Badminton World Federation ya. Jadi mungkin itu tadi ya penyampaian tentang bagaimana sejarah-sejarah ya, bagaimana sejarah-sejarah permainan bulu tangkis. Oke, setelah itu saya langsung masuk ke intinya ya, di materinya ya, materi yang Bapak ingin sampaikan. Bagaimana cara memegang raket, bagaimana melakukan pukulan atau servis ya, pukulan pertama atau servis ya. Cara memegang raket ya, jadi cara memegang raket ini adalah raket. Cara memegang raket dalam permainan badminton itu wajib dikuasai oleh setiap pemain. Jadi jangan cuma asal punya raket saja, tidak mengetahui bagaimana cara memegang raket yang baik dan benar ya. Jadi dalam raket itu ada namanya memegang menggunakan yang harus dikuasai bagaimana memegang menggunakan backhand grip dan forehand grip ya. Oke, bagaimana forehand grip itu sendiri ya? Jadi bagaimana ya? Jadi bagaimana memegang menggunakan forehand grip. Jadi forehand grip raket berada pada posisi miring. Nah, jadi raket itu pada posisi miring, perhatikan ya. Nah, kemudian dipegang oleh ibu jari dan jari telunjuk seperti tangan mengepal ya. Seperti ini. Ya. Ya. Oke. Posisi pegangan tidak boleh berubah-ubah, usahakan bentuk pegangan selalu menyerupai huruf V ya, huruf V ya. Huruf V ya. Nah, pastikan Anda tetap rileks ya. Jadi pastikan pada saat memegang raket itu harus rileks, tidak usah ditegangkan ya. Jadi apa yang Anda hasilkan itu harus kuat ya. Jadi jangan pada saat memukul bola itu pastikan rileks ya, tidak kaku ya. Supaya pukulan yang dihasilkan itu ya, sangat kuat atau tajam ya. Yang kedua, bagaimana backhand grip ya, backhand grip ya, bagaimana backhand grip. Bedanya tadi jempol itu berada di atas ya. Jadi teknik kedua adalah teknik bagaimana caranya hampir sama dengan forehand, namun posisi pegangan sedikit masuk ke dalam ya, sama ya. Nah, bagaimana angle pertama ya, angle pertama ya. Nah, angle pertama, bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi jempol ya, jempol. Nah, mana posisi di atas. Ini adalah salah satu bagaimana cara memegang raket menggunakan backhand grip ya. Backhand grip. Jadi Anda terus tahu ya. Jadi gunakan kekuatan pegangan tangan untuk melakukan latihan pukulan kanan atau kiri ya. Nah, belakang depan. Ya. Ini adalah salah satu gambar bagaimana menggunakan backhand grip ya. Ya. Setelah backhand grip ada namanya memegang raket American grip ya, American grip.
Jadi American grip memegang raket cara Amerika grip adalah raket dipegang pada ujung tangkai. Iya. Di ujung tangkai, nah, antara ibu jari dan telunjuk menempel pada bagian permukaan tangan yang kepeng atau pipi. Nah ini maksudnya, ya. Ini American grip. Jadi ibu jari dan telunjuk, ya, ibu jari dan jari telunjuk itu menempel ya pada bagian permukaan tangan yang kepeng atau pipi. Ini yang kepeng, yang kecil, ya. Dia menempel, ya, menempel seperti ini, ya. Ini adalah American grip, ya. Ini salah satu bagaimana cara memegang raket American grip. Jadi ibu jari dan telunjuk itu menempel ya pada bagian permukaan tangan yang kepeng, ya. Oke. Ya. Ya, setelah itu ada namanya memegang raket campuran, ya. Memegang raket campuran, ya. Karena memegang raket campuran itu ya cara mengatainya seperti cara Inggris, tetapi setelah raket dimiringkan, tangkai dipegang seperti berjabat tangan, ya. Sama kayak berjabat tangan begini, ya. Nah, ini salah satu memegang raket, ya, atau kombinasi atau campuran, ya. Ini salah satunya bagaimana tetapi dia dimiringkan, ya, sama seperti kita berjabat tangan, ya. Itu adalah memegang raket campuran atau kombinasi, ya. Oke, anak-anakku sekalian, sudah mengerti, ya. Jadi pada saat kita bermain bulu tangkis tidak sembarang, ya. Kita bagaimana? Tidak sembarang kita cuma kepala begini saja raket, tidak, ya. Ada namanya, ya. Ada namanya backhand grip, forehand grip, ya, American grip atau memegang campuran. Oke, anak-anakku sekalian. Ya. Oke, setelah itu bagaimana memegang raket, ada namanya bagaimana pukulan servis atau servis, ya. Servis dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan poin jika kita dapat melakukan dengan benar. Dalam permainan badminton terdapat 4 jenis teknik servis yang dapat Anda pelajari. Yang pertama, servis pendek, panjang, dan flick, kejut atau drive, ya. Jadi tadi bagaimana melakukan servis, ya. Jadi servis pendek itu bagaimana servis di mana shuttlecock melintas tipis, ya. Melintas tipis melewati net, ya, melewati net. Jadi dia tidak jauh ke atas, tidak tanggung dia, ya, tapi dia itu adalah tipis, ya, melewati net, ya. Itu adalah bagaimana servis pendek, ya. Dan persinggahan bolanya itu berada di depan, ya. Ya, pukulan mengarahkan shuttlecock ke sudut perpotongan garis servis depan dengan garis tengah atau garis servis dengan garis tepi, ya. Jadi servis rendah dilakukan secara forehand atau backhand. Jadi servis pendek itu bisa juga digunakan menggunakan servis backhand atau servis forehand. Jadi backhand ini yang begini backhand, forehand ini yang bisa dari belakang, ya. Oke, anak-anakku sekalian, sudah paham? Ya. Yang kedua, ya, bagaimana servis panjang, ya. Servis panjang ya bertujuan untuk menerbangkan puck setinggi-tingginya sehingga jatuh ke garis belakang bidang lawan, ya. Biasa servis panjang ini dilakukan oleh pemain tunggal. Ya, servis panjang biasa dilakukan dengan pukul penuh kok, ya. Jadi servis panjang ini biasa dilakukan oleh pemain tunggal, ya. Dan kalau ganda biasanya menggunakan servis pendek. Jika tunggal, entah itu putra atau putri, ya biasanya itu banyak menggunakan servis panjang yang langsung mengarah ke titik belakang, ya, lapangan lawan, ya. Ini salah satu gambarnya bagaimana itu bola diayunkan dari belakang atas hingga ke depan, ya, hingga tercipta pukulan yang tinggi, ya, yang jatuh di bagian bidang lawan. Ya. Yang ketiga, ya, ada namanya service flick atau kejut, ya. Jadi ini gambar di sampingnya bagaimana penempatan bola, ya. Bagaimana itu bola, ya, menempel di raket, ya, itu adalah bagaimana salah satu cara bagaimana service flick atau kejut, ya, yang tidak disangka-sangka, ya. Yang secara tiba-tiba
ke arah bagian belakang lawan dengan tujuan mengincar lawan. Jadi teknik ini mirip dengan backhand service, tapi kok dipukul dengan cepat dengan arah tengah tinggi, ya. Ya memang ini servis kejut ini sama halnya backhand service, tapi memang dia itu tiba-tiba cepat dan itu tingginya itu setengah, dia tidak tinggi melambung seperti servis panjang, tapi dia tengah-tengah tingginya, ya. Tidak tinggi, tidak juga rendah, tapi dia tengah, tapi dia prosesnya itu cepat, secara tiba-tiba, jadi bisa sewaktu-waktu mengecoh lawan, ya. Lihat penempatan bolanya. Oke, setelah itu ada namanya service drive, ya, service mendatar, ya. Jadi tujuan service drive adalah memukul kok dengan cepat, mendatar setipis mungkin melalui net. Sasarannya adalah sudut titik-titik perpotongan antara garis belakang dengan garis tengah lapangan. Cara melakukannya pukulan servis ini adalah melemparkan kok agak jauh dari badan, ya, agak jauh, ya, dengan bebas dan leluasa mengayunkan raket. Jadi agak jauh, berbeda tadi dengan flick atau kejut, bola itu dekat dengan raket, tapi kalau servis drive, bola itu agak jauh dari raket atau badan, ya. Nah, itu tadi, ya, perbedaannya. Bagaimana servis drive, bagaimana servis flick. Jadi bagaimana juga servis pendek, bagaimana menggunakan servis panjang. Nah ini tadi, ya, bagaimana servis drive, yaitu bola agak ke depan, ya. Beda tadi kalau flick, bola itu hampir menempel dengan bracket, ya. Tadi tapi tujuannya itu untuk servis drive adalah dia bola datar. Dia bola datar itu sasarannya itu sudut titik-titik antara perpotongan garis belakang dan tengah lapangan. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Ya, mungkin itu saja, ya, yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang nonton live streaming ini banyak, ya. Ya, sampai cuma, ya, itu tadi 18, 19, 20, ya. Karena berbeda penilaiannya, nah, ya. Apalagi saya lihat ini, ya, kebanyakan ada juga dari tahfiz yang masuk 9A, ya, ada dari 9B1, ya. Jadi itu tadi, ya, jangan malas, nah, ya. Jangan malas untuk bangun karena apa yang saya sampaikan tadi, ya. Jangan sampai karena adanya live streaming ini Anda berpikir bahwa nanti sebentar saya nonton videonya, ya. Jangan begitu, nah, ya. Karena penilaian itu ada penilaian tersendiri, ya. Siapa yang aktif streaming setiap pagi, ya, tadarus setiap pagi, itu akan memiliki nilai yang atau nilai plus lah, ya, dari guru-gurunya, ya. Jangan sampai cuma menyaksikan secara langsung saja. Dan jangan lupa pada saat live streaming, ya, pada saat live streaming jangan lupa tulis namanya di kolom komentar, ya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin cukup ini yang saya sampaikan dari Bapak tentang permainan bulu tangkis, bagaimana cara menggunakan raket dan bagaimana cara servis, ya. Minggu depan kita masuk kembali ke materi permainan bulu tangkis dengan materi yang lain. Oke, anak-anakku sekalian, jangan lupa LKPD-nya dikerjakan, jangan tunda-tunda LKPD-nya, ya. Nah, sampai ketemu lagi pekan depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.